Halo semua, ini kita bakal kenalan sama suku Hadzabe, pemburu peramu terakhir di Tanzania. Mereka hidup di sekitar Danau Eyasi, di tengah sabana luas dan pohon baobab raksasa. Cara hidup mereka hampir nggak berubah sejak ribuan tahun lalu. Nggak bertani, nggak beternak, semua bergantung pada alam. Populasi mereka cuma sekitar 1.000 orang, hidup nomaden dalam kelompok kecil. Bahasa mereka, Hadzane, punya bunyi klik unik dan dipercaya salah satu yang tertua di dunia. Semua pengetahuan diwariskan lisan, tanpa sejarah tertulis. Mereka nggak kenal kepemilikan pribadi, tanah, air, hasil buruan milik bersama. Nggak ada kepala suku, semua keputusan diambil bareng-bareng. Hidup mereka sederhana, komunal, dan egaliter. Semua orang punya peran penting. Suku Hadzabe jadi jendela ke masa lalu, bukti manusia bisa hidup harmonis dengan alam. Mereka contoh nyata masyarakat egaliter yang bertahan di dunia modern. Yuk, kita lihat lebih dekat kehidupan mereka. Gimana cara suku Hadzabe cari makan? Pria berburu pakai busur dan panah buatan sendiri, bahkan panah beracun untuk hewan besar. Sementara itu, wanita dan anak-anak meramu buah, umbi dan madu di alam liar. Mereka jago membedakan tanaman yang aman dimakan dan yang beracun. Salah satu makanan favorit mereka adalah madu, yang didapat berkat bantuan burung honey guide. Burung ini menuntun mereka ke sarang lebah, lalu mereka berbagi hasilnya. Diet mereka alami, buah, umbi, daging, madu, nggak ada makanan olahan atau pengawet. Penyakit modern seperti diabetes dan jantung, hampir nggak ada di antara mereka. Anak-anak belajar berburu dan meramu sejak kecil, langsung dari orang tua. Semua makanan segar, langsung dari alam. Mereka bukti hidup, you are what you eat. Bagi Hadzabe, alam bukan cuma tempat tinggal, tapi juga sumber kehidupan dan spiritualitas. Mereka percaya setiap pohon dan hewan punya roh, jadi harus dihormati. Mereka hanya ambil secukupnya, nggak pernah serakah atau menimbun. Hidup nomaden, pindah saat sumber makanan habis, lalu biarkan alam pulih. Rumah mereka dari ranting dan rumput mudah terurai, tanpa sampah. Pengetahuan tentang tanaman dan obat diwariskan turun-temurun. Kalau sakit, mereka pakai tanaman obat, bukan dokter. Semua yang mereka gunakan kembali ke alam, nggak ada plastik, jejak ekologis hampir nol. Prinsip keberlanjutan sudah jadi budaya mereka. Suku Hadzabe ajarkan kita pentingnya hidup minimalis dan menghormati alam. Mereka bukti hidup bahwa keberlanjutan itu mungkin. Suku Hadzabe nggak punya kalender atau jam, waktu diukur dari siklus alam, bukan angka. Mereka hidup di saat ini, fokus bertahan hari ini, nggak mikirin masa depan atau masa lalu. Merokok, mereka pakai daun atau kulit kayu, bukan tembakau, dan jadi ritual sosial di sekitar api unggun. Api dibuat dengan menggesek kayu, bukan korek, semua pria dewasa bisa. Api jadi pusat komunitas, masak, menghangatkan diri, bercerita, menari, dan bernyanyi. Mikrobioma usus mereka paling beragam di dunia, berkat diet alami dan beragam. Sistem imun mereka kuat, jarang sakit. Semua ini hasil hidup dekat dengan alam dan pola makan alami. Suku Hadzabe bukti nyata, kesehatan dan kebahagiaan bisa didapat dari hidup sederhana. Banyak hal dari mereka yang bisa kita pelajari. Kenapa suku Hadzabe penting? Mereka jaga keberagaman budaya manusia. Di dunia yang makin seragam, mereka tunjukkan cara hidup alternatif yang sudah teruji ribuan tahun. Mereka pelajaran hidup seimbang dengan alam, tanpa merusak. Sayangnya, wilayah mereka makin sempit, terancam pertanian, peternakan, dan pariwisata. Banyak yang terpaksa tinggalkan tradisi demi bertahan hidup. Kehilangan mereka berarti kehilangan pengetahuan kuno tentang keberlanjutan. Kita perlu dukung hak mereka atas tanah dan budaya, biar mereka bisa pilih masa depan sendiri. Dengan menghormati mereka, kita jaga warisan berharga untuk seluruh umat manusia.